Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan dars fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang tulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi rahimallahu taala. Kita masih pada kitab shalah pada bab salatul jamaah. Kita sampai pada permasalahan yang dibawakan oleh penulis di sini. Qala al-musannif rahimallahu taala tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Naam. Beliau mengatakan fa idza dakhala al-masjida wajaba alaihi ay yusalli rak'ataini qabla ay yajlisa. Apabila seseorang masuk ke dalam masjid, wajib atasnya untuk sholat 2 rakaat sebelum dia yajlisa, sebelum dia duduk. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya perkataan penulis wajaba alaihi menunjukkan beliau menguatkan bahwasanya sholat tahiyatul masjid adalah hukumnya apa? Wajib. Ini hukum taklifi, wajib. Wajib salah satu hukum taklifi. Beliau menguatkan pendapat bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu wajib, Kemudian beliau membawakan dalil, yang menguatkan pendapat beliau. Fa'an Abi Qatadah qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjidah, jika telah masuk salah seorang di antara kalian masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, hatta yusalliya rak'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Naam. Di sini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh duduk sampai dia salat 2 rakaat. Yang menunjukkan asal dari larangan itu adalah apa? Tahrim. Maka haram dia untuk duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Sehingga para ulama yang mengatakan sholat tahiyatul masjid itu wajib, mengatakan dengan hadis ini, berdalil dengan hadis ini, bahwasanya tidak boleh seorang duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan sholat tahiyatul masjid itu wajib. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, beliau sedikit menjelaskan tentang mengapa beliau menjadikan dalil ini sebagai yang menunjukkan wajibnya salat tahiyatul masjid. Wa inna ma qultu bil wujubi li dhahiril amri alladhi laisa hunaka minal qara'in, minal qara'ina ma yusarrifuhu an dhahirihi. Saya mengatakan wajibnya salat tahiyatul masjid. Kenapa li dhahiril amri? Karena zahir dari perintah yang itu. Di sini Nabi melarang, kemudian Nabi memerintahkan hatta yusalliya rak'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Zahir dari perintah yang ada dalam hadis tadi. Alladzi laisa hunaka minal qara'in, yang mana tidak ada qara'in, tidak ada indikasi-indikasi ma yusarrifuhu, yang memalingkan an zahirihi, dari zahir hadis tadi. Jadi zahir hadis tadi menunjukkan apa? Perintah, dan itu asalnya wajib, Perintah itu asalnya wajib. Dan kata Syekh, tidak ada qara'in, tidak ada dalil-dalil yang lain yang memalingkan perintah tersebut, sehingga turun dari wajib menjadi sunnah misalnya. Jadi hukum asal perintah itu wajib. Insyaallah kita akan belajar di usul fikih nanti. Tapi terkadang perintah itu dia turun dari wajib menjadi sunnah kalau ada dalil yang lain, dalil yang lain yang memalingkan
dari yang wajib itu ya menjadi sunnah. Nah, di sini kata Syekh tidak ada qarain, tidak ada indikasi-indikasi baik itu berupa dalil atau yang lainnya yang memalingkan dari zahir hadis ya, bahwasanya ya perintah itu tetap pada asalnya menunjukkan wajib. Itu kata beliau. Kecuali ada satu hadis kata beliau, illa hadis Talhah bin Ubaidillah ya, kecuali ada satu hadis dari Talhah bin Ubaidillah ya, yang tampaknya menjadi qarain, menjadi indikasi yang memalingkan hadis tadi dari wajib menjadi sunnah. Ada satu hadis kata beliau dari Talhah bin Ubaidillah, ana Arabiyan ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang Arabi, ya apa? Orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tha'iru ra'si, yang kepalanya apa? Rambutnya acak-acakan. Ya, orang Arab Badui maklum. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas shalah. Ya Rasulullah, khabarkan kepadaku apa-apa yang Allah wajibkan dari solat. Jadi orang Arab Badui ini bertanya, ya, solat apa saja yang Allah wajibkan bagiku? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatu al-khamsi illa an tatawwa'a syai'an. Ya. Yang Allah wajibkan kepadamu adalah salawatul khamsi. Apa? Salat as-salawatul khamsu. Salat yang 5, salat wajib yang 5. Kecuali engkau ingin tatawwa, menambah sholat tatawu. Nah, dalil ini dijadikan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya berarti sholat yang wajib itu cuma 5 waktu, ya, yang 5 waktu itu. Ya, selain itu hukumnya sunnah. Ya, ya kecuali tentu sholat janais itu beda, karena sholat janais itu ya dikeluarkan dari hadis ini karena dia tidak ada ruku dan sujudnya. Nah, ini kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi, hadis yang kelihatannya itu apa? Memalingkan dari apa? Tadi wajib menjadi sunnah, hadis tadi. Tapi beliau tidak setuju, ya. Nah, ini beliau tanggapi. Ulama yang menjadikan hadis tadi ya yang wajib cuma 5 waktu. Beliau tanggapi hadis tersebut. Wa fi ja'li hadzal hadithi dalilan ala adami wujubi ma dzukira nadharan indi. Nah, menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang tidak wajibnya ya selain apa yang disebutkan dalam hadis ini, itu nadharu indi, menurutku harus dikaji lagi kata beliau, ya. Harus diteliti lagi. Harus diteliti lagi menurutku, ya. Menjadikan hadis tadi sebagai ya dalil bahwasanya yang selain 5 waktu tidak wajib, termasuk salat tahiyatul masjid tidak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata beliau nadharu indi, harus perhatikan lagi, harus diteliti. Kenapa? Li'anna ma waqa'a fi mabadi'il ta'alim la yasihu an ta'alluqu bihi fi sarfi ma warada ba'dahu. Karena perkara-perkara ya yang merupakan pondasi dasar dari Islam, mabadi' ta'alim itu maksudnya ya salat 5 waktu itu kan dia rukun Islam ya, yang ditanyakan oleh seorang orang Arab Badui ini, ya. Mabadi'ut ta'alim ini pondasi-pondasi dasar ilmu, ya, pengajaran itu tidak boleh dikaitkan, ya, untuk memalingkan apa yang datang setelahnya, ya. Tidak boleh dijadikan sesuatu untuk memalingkan, ya, dalil-dalil yang datang setelahnya, ya. Termasuk tadi dalil tentang sholat tahiyatul masjid. Wa illa, kalau tidak, kalau seandainya dalil hadis tadi dijadikan dasar bahwasanya yang wajib cuma sholat 5 waktu saja, lazima qasrul wajibat asy-syar'iyyati bi asliha 'alal khamsil madhkurah. Maka melazimkan atau berkonsekuensi, nah itulah. Berkonsekuensi membatasi seluruh kewajiban syariat hanya pada sholat 5 waktu. Ya.
Berarti di dalam syariat ini yang wajib cuma sholat 5 waktu, tidak ada yang lain yang wajib, begitu maksud beliau. Ya. Kalau menjadikan dalil tadi. Fal haqqu annahu yu'khadhu bid dalil, maka yang benar adalah diamalkan dalil al mutaakhir, yang mutaakhir, yang datang setelahnya, ya. Idza warada maurudan sahihan, jika dalil itu datang dalam keadaan sahih, ya. Jadi begini, ya, gambaran besarnya. Beliau mengatakan dalil orang Arab Badui tadi tidak bisa dijadikan landasan bahwasanya hanya itu saja yang wajib, ya. Hanya 5 waktu itu saja yang wajib. Kalau dijadikan landasan begitu berarti tidak ada kewajiban yang lain dalam Islam ini kecuali yang 5 tadi. Yang benar adalah, ya, kalau ada dalil yang lain yang datang setelah 5 waktu tadi, ada dalil lain yang datang setelahnya, yang mana dalil tersebut sahih, maka kita amalkan juga. Termasuk apa tadi? Perintah Nabi untuk sholat 2 rakaat. Ya. Jadi tidak membatasi seperti itu. Ya. Kan ada dalil yang datang setelahnya. Tentang Nabi mengatakan, janganlah kalian duduk sebelum kalian sholat 2 rakaat. Nah ini pun kita amalkan. Tidak boleh yang dalil orang Arab Badui tadi kita jadikan pembatasan. Berarti semuanya tidak wajib kecuali cuma yang 5 itu. Itu hujah beliau. Wa yu'malu bima yaqtadhihi minal wujub min wujubin aw nadbin aw nahwihima, maka diamalkan dalil yang datang setelahnya, ya, yang merupakan konsekuensi dari dalil tersebut, baik itu berupa kewajiban atau sunnah dan atau yang selain keduanya, ya, yang semisal keduanya. Wa fil mas'alati khilaf, tapi beliau memberikan catatan, wa fil mas'alati khilafun, tapi dalam masalah ini ada khilaf kata beliau, ya, ada khilaf. Ada ulama yang mengatakan salat tahiyatul masjid itu adalah sunnah muakkadah, ya. Wa hadza arjah al-qaulain, akan tetapi ini yang paling roji di antara 2 pendapat kata beliau. Iya, yang beliau rojikan tentu. Beliau mengatakan arjah, yang paling roji adalah bahwasanya salat tahiyatul masjid adalah wajib. Wa yu'akkadul wujubu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha, dan lebih menguatkan bahwasanya salat tahiyatul masjid itu wajib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salat tahiyatul masjid wa in kana al-imamu yakhthub, meskipun imam sedang berkhutbah. Nah, itu lebih wajib lagi. Ini lebih ada dalil lain lagi yang menunjukkan lebih wajib lagi. Nabi perintahkan orang tetap salat tahiyatul masjid walaupun imam sedang khutbah. Padahal mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Wajib, ya kan? Mendengarkan khutbah hukumnya wajib, ya. Ketika antum datang di masjid wajib mendengarkan khutbah dan wajib diam, ya. Idza qulta li akhi idza qulta li sahibika, ya, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumati wal imamu yakhthub faqad laghauta, kata Nabi, atau kama qala. Jika engkau mengatakan kepada temanmu diamlah pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia. Kita suruh diam orang, padahal kita nak ngobrol, ada orang ngobrol kita suruh diam. Ya, kita sudah berbuat yang sia-sia. Mendengar khutbah Jumat itu wajib. Tapi ketika orang datang ke masjid ketika Nabi sedang berkhutbah, terus dia langsung duduk, masih Nabi suruh berdiri untuk sholat tahiyatul masjid. Berarti menunjukkan ini wajib. Kalau sholat tahiyatul masjid itu sunnah, ya Nabi tidak akan suruh dia berdiri, karena lebih ada kewajiban yang lebih tinggi kan, mendengarkan khutbah. Itu lebih wajib. Ya. Kalau memang seandainya itu hanya sunnah, sholat tahiyatul masjid itu hanya sunnah. Dari Jabir bin Abdullah, qala, dia mengatakan, ja'a rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ah. Datang seorang laki-laki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah kepada manusia pada hari Jumat. Naam. Faqala, nah, jadi laki-laki ini datang langsung duduk. Maka Nabi bersabda kepada orang tersebut, "As-shalaita ya fulan?" Kamu sudah sholat wahai fulan? Qala la, dia mengatakan belum. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum farka." Berdiri dan sholatlah, ya. Berdiri dan sholatlah. Masya Allah, ya. Ini menunjukkan wajib sholat tahiyatul masjid. Ini juga faedah, di sini ada faedah dari hadis ini, bolehnya imam mengajak bicara
khatib mengajak bicara seorang makmum, seorang jamaah. Dan kalau jamaah itu menjawab, maka dibolehkan. Dia tidak melakukan perbuatan yang sia-sia tadi. Kalau yang bicara dengan imam, ya, kayak khatib. Kalau khatib ajak bicara, dia jawab, maka boleh. Ya. Kemudian beliau bawakan ya yang menguatkan juga pendapat beliau ini perkataan Al-Imam Nawawi ini dalam syarah Sahih Muslim. Falau kanat at-tahiyyatu tutraku fi halin minal ahwali la turikatil ana. Kalau seandainya salat tahiyatul masjid itu boleh ditinggalkan di suatu keadaan dan di antara keadaan-keadaan, maka pasti akan dibiarkan, ditinggalkan saat itu, saat Nabi sedang berkhutbah. Ya. Jadi kata Imam Nawawi, kalau seandainya sholat tahiyatul masjid itu boleh ditinggalkan, boleh tidak dikerjakan, maka pada saat itu Nabi akan biarkan orang tersebut, ya, karena keadaannya sedang berkhutbah Nabi. Ya. Tapi Nabi potong khutbahnya, nyuruh orang tersebut untuk sholat. Ya. Itu kata Imam Nawawi. Li'annahu ya qa'ada wa hiya, nah alasannya kenapa li'annahu qa'ada wa hiya masyru'atun qabla al-qu'ud, karena orang itu telah duduk, ya, telah duduk, sementara sholat tahiyatul masjid disyariatkan sebelum duduk atau sesudah duduk. Sebelum duduk, orang ini sudah duduk, sudah terlanjur duduk, kan begitu. Kalau berarti sudah lewat kan pensyariatannya, dia sudah duduk. Pak, sholat tahiyatul masjid harusnya sebelum duduk. Ternyata Nabi tetap suruh berdiri. Kalau itu sunnah dan dia sudah duduk, ya sudah lewat pensyariatannya. Kalau sunnah, ternyata Nabi masih suruh dia berdiri, berarti itu wajib. Itu apa? Ya, istinbatnya para ulama, insyaallah ya. Wali anahu kana yajhalu hukmuha. Nah, alasan kedua, orang itu juga bodoh, tidak tahu hukumnya. Kalau ternyata sholat tahiyatul masjid itu sunnah dan orang itu bodoh, ya Nabi tidak akan suruh berdiri karena dia sudah dimaafkan kan, karena perkaranya sudah sunnah dan dia juga jahil, diberikan uzur bil jahli, uzur karena dia nggak tahu, kan cuma sunnah. Tapi tetap Nabi suruh berdiri. Ya, tetap Nabi suruh berdiri walaupun dia tidak diberikan uzur karena tidak tahu, menunjukkan ini wajib. Wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qata'a khutbatahuna, ini juga karena juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong khutbahnya. Wa kallamahu, dan berbicara dengan orang tersebut. Wa amarahu ayyusalli at-tahiyah, dan memerintahkan orang tersebut untuk salat tahiyatul masjid. Ya falaula shiddatal ihtimam bi tahiyyati fi jamil awqat lamma ihtamma alaihi assalam alaihi salam hadzal ihtimam. Ya kalaulah tidak ada ya perhatian yang besar terhadap sholat tahiyatul masjid di semua keadaan, ya tentu Nabi SAW tidak akan memberikan perhatian sebesar ini. Ya. Gitu. Artinya kalaulah tahiyatul masjid itu bukan wajib, tentu Nabi tidak akan ya memberikan perhatian sebesar itu sampai nyuruh orang tadi berdiri. Ya. Itu perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Al-muhim, ya ini khilaf seperti perkataan Syekh tadi dalam ya perkataan beliau, jadi wahada ya fa fil mas'alati khilafun, ini ada khilaf, tapi yang kuat menurut beliau dan juga ulama-ulama yang lain adalah bahwasanya salat tahiyatul masjid itu adalah wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Dalil mereka punya dalil juga. Ternyata ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi membiarkan ada orang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid, dan Nabi biarkan. Nah, berarti itu termasuk apa? Indikasi bahwasanya sholat tahiyatul masjid adalah sunnah, turun dari wajib menjadi sunnah. Karena Nabi pernah datang 3 orang malah, ya, yang 2 itu duduk dan Nabi tidak suruh berdiri untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, saya kutip hadisnya dalam Sahih Bukhari ya, insyaallah kalau tidak salah. Saya lihat dulu. Nah, Sahih Bukhari, hadis 454. Kalau dalam Fathul Bari 474. Nah, hadis tersebut dari
Ya, diriwayatkan oleh Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, sedang taklim, memberikan nasihat kepada para sahabat. Fa aqbala thalathatu nafarin. Tiba-tiba datang 3 orang. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Maka 3 orang yang masuk masjid tadi datang mendekat ke majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara yang satu langsung pergi. Ya. Langsung pergi. Dia tidak duduk di majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa amma ahaduhuma, yang 2 yang tadi datang mendekat ke majelis ilmu, fara'a furjatan, salah seorangnya, satunya melihat furjatan fil halaqati. Dia melihat ada tempat kosong di halakonya, di halaqah Rasulullah itu, maka dia duduk di situ. Fajalasa, dia langsung duduk. Tidak sholat tahiyatul masjid. Wa amal akhar, adapun yang satunya, fajalasa khalfahum. Dia duduk di majelis ilmu tersebut tapi di belakang. Tidak mendekat, tidak nyari tempat kosong. Ya. Itu. Jadi 3 orang datang, ya. Satu langsung pergi, cuek dengan majelis ilmu. Padahal majelis ilmunya siapa? Rasulullah. Yang 2 datang, satu langsung semangat duduk cari tempat kosong di tengah-tengah halaqah, dia maju, mendekat. Ya. Yang satu malu-malu duduk di belakang. Ketika falamma faragha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan nasihat kepada para sahabat, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata kepada para sahabat, ala ukhbirukum anin nafari salasati, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang yang tadi itu, yang ya datang tadi itu, yang satu cuma lewat, yang 2 datang, satu duduk di tengah, satu duduk di belakang. Amma ahaduhuma fa'awa ilallahi fa'awahullah. Yang satu yang datang, yang mendekat cari tempat kosong, dia itu ingin mendekat kepada Allah, maka Allah mendekat kepada dia. Wa amal akhar, adapun yang satu yang datang tapi duduk di belakang, fastahyallahu minhu. Dia malu-malu, maka Allah pun malu kepada dia. Malu dari dia. Dia malu-malu datang dekat majelis ilmu. Wa amal akhar fa'aradallahu anhu. Adapun yang satu yang langsung pergi, dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Nah, kata para ulama, yang 2 tadi tidak sholat tahiyatul masjid. Kalau wajib, Nabi akan langsung suruh berdiri kepada 2 orang tadi yang datang di dalam masjid dan langsung duduk. Nah, itu kata mereka yang mengatakan berarti menunjukkan sholat tahiyatul masjid turun, ya, derajatnya dari wajib menjadi sunnah muakkadah, gitu. Nah, dan di hadis tadi juga ada faedah, ya, bagaimana orang-orang yang kita lihat kan, ada yang cuek langsung pergi, tidak peduli, ada yang semangat langsung datang duduk, ada yang masih malu-malu, pengen ikut tapi masih duduk di sudut, ya. Orang yang terhadap majelis ilmu, ya. Makanya orang yang berpaling, kata Nabi, fa'aradallahu anhu, Allah berpaling dari dia. Maka hati-hati kalau antum lewat di majelis ilmu, ya, kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u fihi. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah di situ. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Kata Nabi, khilaqah dzikr. Halaqah dzikir, maksudnya majelis ilmu. Ya, bukan majelis zikir. Jangan antum singgah di majelis zikir. Majelis zikir, ya. Gitu. Majelis zikir, ya. Kalau memang itu majelis zikir yang sunnah, antum lihat ustaz sunnah, singgah. Jangan cuek, jangan seperti orang tadi berpaling, maka Allah berpaling dari dia. Kecuali mungkin ada hajat yang memang sangat diperlukan, ya. Kalau masih ada waktu, walaupun cuma 15 menit, antum duduk dulu sebentar. Kalau pas di masjid itu antum dapati ada ada majelis ilmu. Tapi yang sunnah, ya, kalau yang bid'ah langsung pergi lah, wajib langsung pergi. Itu. Ya, 3 orang dan datang langsung mendekat. Jangan malu-malu. Kalau antum malu-malu, Allah pun malu, ya. Yang semangat, yang mendekat, Allah mendekat kepada dia. Itu cuma faedah tambahan. Tapi dari yang fikih yang berkaitan dengan ini, itu dalil para ulama yang mengatakan tahiyatul masjid itu sunnah. Baik. Wallahu alam. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza uqimatis sholatu fala sholata ilal maktubah. Apabila telah diiqamahkan salat, telah qomat, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Ya, al maktubah ini kata lain dari mafruḍah, ya, yang diwajibkan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Jika telah diiqamatkan salat, maka tidak ada salat ya kecuali salat yang wajib. Maka tidak boleh lagi kita salat sunnah ya. Sudah qomat terus kita salat sunnah. Bahkan ketika kita sedang salat sunnah, maka kita sebagai ulama mengatakan harus langsung menghentikan salat saat itu juga dan bergabung ke jamaah salat wajib. Kecuali jika memang kita sudah hampir mendekati selesai dan kita yakin tidak akan ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ya, sudah tahiyat akhir tinggal mau salam, maka kita selesaikan saja. Karena kata mereka, Nabi mengatakan fala solata, ya ini la nafiyal jinsi. Tidak ada jenis solat apapun yang bisa kita kerjakan kecuali solat maktubah. Dari Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki, waqad uqimatis shalah yusolli rakaataini. Nabi melihat seorang laki-laki yang mana sudah diiqamatkan salat, dia masih salat 2 rakaat. Ya, sudah qomat dia masih salat lagi 2 rakaat. Falama in sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salat, la thabihin nas, maka manusia apa di situ lihat ada catatannya berkumpul, mendarobihi, mengelilingi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berkumpul kepada beliau. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mengelilingi laki-laki tadi, berkumpul mengelilingi laki-laki tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada laki-laki tadi yang masih salat 2 rakaat padahal sudah qomat, as-subhur arba'an, apakah salat subuh itu sudah 4 rakaat? As-subhu arba'an, apakah salat subuh sudah 4 rakaat? Berarti ini kejadiannya salat subuh. Ya. Nabi ingkari, emang sholat subuh sudah 4 rakaat ya. Kamu kok sholat ya masih sholat 2 rakaat padahal sudah qomat sholat subuh. Naam. Ini tidak boleh ya. Jadi ketika sudah qomat kita tidak diperkenankan lagi untuk sholat. Kemudian beliau bawakan ya, ini gampang-gampang. Ini permasalahan yang beliau bawakan ya. Kita tinggal baca saja, insyaallah mudah. Fadilatu idraki takbiratul ihram ma'al imam. Keutamaan mendapatkan takbiratul ihramnya imam, bersama imam. Naam. Di salat bersama tidak masbuk dia. Dia mendapati takbiratul ihram bersama imam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Masyaallah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat lillah ikhlas. Nah, ini ikhlas untuk Allah 40 hari ya, bukan 40 salat ya. 40 hari ya secara berjamaah fi jamaatin. Dan dia mendapatkan takbiratul ula, takbiratul ihram maksudnya. Takbir yang pertama itu takbiratul ihram bersama imam. Selama 40 hari, enggak pernah ketinggalan salat jamaah dan selalu mendapati takbiratul ihramnya imam. Apa yang dia dapatkan? Kutibalahu baru'atani, akan dituliskan pada dia 2 berlepas diri ya, 2 kebebasan ya begitu. Dia akan dituliskan baginya 2 kebebasan. Yang pertama baru'atun minan nar, dia terbebas dari api neraka. Yang kedua baru'atun minan nifaq, dia terbebas dari dari sifat nifaq. Insyaallah ya. Siapa di antara kita yang 40 hari terakhir ini tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam? Ya jawab saja sendiri-sendiri ya. Tidak perlu dijawab di sini. Kalau kita dapati diri kita ternyata banyak ketinggalan ya introspeksi, perbaiki gitu. Nah, ada yang salah paham. Dikira 40 salat. Makanya ada salat arba'in, program salat arba'in ya kalau orang umroh. Atau pernah dengar itu? Jadi 40 salat di Masjid Nabawi. Ya, bukan 40 hari, 40 salat. Berarti kalau satu salat 5 kali, 1 hari 5 berarti 8 hari. Mereka salat 8 hari di Masjid Nabawi. Namanya arba'in, program salat arba'in. Nah, itu. Padahal hadis ini 40 hari. Ya. Kecuali antum umroh 40 hari, bukan 40 salat. Iya. Anda pernah baca itu ada pamflet
dia memang mahal karena ada setelah umroh terus datang ke Masjid Nabawi program sholat arba'in. Sholat arba'in ini apa? Sholat 40. Ternyata ini maksudnya. Gitu. Tapi 40 hari bukan 40 bukan 40 waktu sholat. 1 bulan 10 hari. Coba mulai hari ini orang berusaha ya. Insya Allah kalau kita niatnya sungguh-sungguh lillah karena Allah akan bantu. Allah akan mudahkan. Kalau tak putus ya sudah ya berusaha lagi. Minimal tidak setiap hari ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Imam sudah Allahu Akbar masih di WC, masih baca cerita, masih di ini di itu. Gitu. Taib terus langsung baru jam 11 ketuk. Man jaa wa qad faragal imam. Nah, Masya Allah ini lagi. Ini semangat, memberi semangat kepada kita untuk sholat jamaah. Orang yang datang sementara imam telah selesai sholat, bagaimana? Apakah dia dapat pahala sholat jamaah? Masya Allah ya, lihat dari Sa'id bin Al-Musayyab, Musayyab ya, tabi'in besar. Beliau mengatakan, ya beliau meninggal tahun 94 Hijriah. Qala dia mengatakan, hadara rajulan minal ansori al-mautu. Telah datang kepada seorang laki-laki dari kalangan Ansor, berarti seorang sahabat, telah datang padanya al-maut, kematian. Berarti ya sudah sakrat, bukan sudah mau meninggal. Ya, dia sakit yang akan membawa dia untuk meninggal. Faqala, maka orang ini mengatakan, sahabat ini mengatakan, ini ya muhaddithukum haditsan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaban. Sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian suatu hadis. Subhanallah. Ya, sahabat Ansor sudah mau meninggal, yang dia pikirkan apa? Menyampaikan ilmu. Masya Allah. Ilmu, menyampaikan ilmu. Ini wasiat, ini warisan yang paling berharga. Ya. Dan tidaklah aku menceritakan hadis ini kepada kalian illa ihtisaban, kecuali mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Ya, antum pernah dengar kisah mau meninggalnya siapa? Abu Zur'ah. Ya, Masya Allah, nanti saja. Masih sempat membenarkan hadis yang ya ada teman-temannya yang di sampingnya yang bukan berdebat, berdiskusi tentang suatu hadis, kemudian beliau benarkan hadisnya dengan sanad-sanadnya. Naam. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum, jika berwudu salah seorang di antara kalian, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya, sempurna wudunya, ya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya dia tunaikan dengan baik. Tsumma kharaja ila sholati, kemudian dia keluar pergi salat. Jadi usahakan antum kalau mau salat di masjid wudunya dari rumah, ya, jangan nanti wudu di masjid. Ini sunnahnya begitu. Dia perbagus wudunya dari rumah, kemudian dia keluar menuju ke salat, ke masjid. Lam yarfa qadamahul yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanatan. Tidaklah dia mengangkat kakinya yang kanan kecuali Allah akan menulis baginya, Allah azza wa jalla akan menulis baginya satu kebaikan. Walam yadha qadamahul yusra illa hatallahu azza wa jalla anhu sayiatan. Dan tidaklah dia meletakkan kakinya, telapak kakinya yang kiri, kecuali Allah akan menghapus, azza wa jalla akan menghapus darinya satu keburukan. Falyuqarrib ahadukum aw liyuba'id, maka silakan kalian mendekat atau menjauh dari masjid. Ya, silakan kalian tinggal di dekat masjid atau di jauh. Artinya semakin jauh, semakin banyak langkahnya, semakin banyak keutamaannya, semakin banyak pahala, semakin banyak dosa yang terhapus. Fa in ata al masjidah, jika kalian mendatangi masjid, fasolli fi jama'atin, kemudian dia salat di berjamaah, ghufira lahu, ya, maka dia akan diampuni. Fa in ata al masjidah wa qad sallu ba'don, nah itu keadaan pertama, dia datang salat, dia dapati jamaah, tidak masbuk. Keadaan yang kedua, kalau dia datang ke masjid wa qad sallu ba'don, kemudian jamaah sudah salat sebagian salat, berarti dia masbuk, masih dapat lagi sebagian salat. Wa baqiya ba'dun, dan tersisa sebagian salat. Shalla, maka dia salat bersama jamaah, ma adraka, apa-apa yang dia dapati, wa atamma ma baqiya, dan dia sempurnakan apa yang dia ketinggalan, yang sisanya.
Apa yang dia dapatkan kana kadzalik, dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang berjamaah meskipun masbuk. Keadaan yang ketiga, fa in atal masjid, jika dia datang ke masjid wa qad shallu fa atamma shalah, kemudian ternyata jamaah telah salat, sudah selesai salat, tum datang, ya misalnya sudah berzikir, sedang berzikir jamaah, sudah selesai salat. Fa atamma shalata, maka dia salat sendiri, ya sempurnakan salatnya, kana kadzalik, maka dia mendapatkan apa? Seperti apa yang mereka dapatkan. Subhanallah. Ini ya maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tidak pelit dengan pahala. Jadi tidak ada alasan, aduh so komat atau aduh so selesai saudara itu. Datang. Walaupun sudah bubar. Ya walaupun sudah bubar, ya. Apalagi kita orang yang biasa sholat jamaah, ya kan? Kalau kita orang yang terbiasa sholat jamaah terus kita ketinggalan karena sakit atau karena suatu uzur, maka kita tetap akan ditulis sholat berjamaah walaupun kita sholat sendiri, ya, seperti itu. Maka datangi masjid walaupun sudah selesai sholat jamaah. Saya pernah sholat di masjid jam 7 pagi, sholat subuh. Ketiduran memang bangun jam 6:30. Masya Allah seterang. Semua istri. Wudhu ke masjid jam 7. Orang kira sholat duha tuh. Paling Allah itu, masya Allah sholat duha di masjid. Padahal sholat subuh ketinggalan. Ya, insya Allah dapat pahala jamaah sholat subuh, insya Allah. Nah, itu pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu dari rumah, fa ahsana wudu'ahu, dan dia perbagus wudunya, tsumma roha, kemudian dia pergi ke masjid, fa wajadan nasa qad shallu, dan dia dapati manusia sudah selesai salat, a'tahu Allahu azza wa jalla misla ajri man shallaha wa hadaraha, maka Allah azza wa jalla akan berikan kepada dia sebagaimana ya pahala orang yang sholat berjamaah tadi dan menghadiri sholat jamaah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, dan ya tidak akan mengurangi dari pahala orang yang sholat jamaah tadi. Dia dapat, ya tetap dia mendapatkan. Ya. Itu, jadi tetap kita datangi masjid walaupun sudah selesai, kecuali kalau sakit dan tidak mampu dan kita memang orang yang terbiasa sholat jamaah, tetap Allah tulis pahala sholat berjamaah walaupun kita sholat di rumah. Bahkan pernah ada seorang laki-laki, ya, ada seorang laki-laki datang, sudah selesai sholat jamaah, ini Rasulullah dan para sahabat, datang seorang laki-laki mau sholat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ya, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza, adakah seorang laki-laki yang mau bersedekah dengan orang ini yang terlambat ini, ya, maksudnya bersedekah sholat dengan dia, biar dia dapat apa? Biar dia bisa sholat berjamaah, ya. Fa shalla ma'ahu, sehingga dia sholat bersama orang tersebut. Jadi boleh kalau ada orang datang sendiri, ya, kita sholat lagi dengan dia. Jadi bagi kita yang sudah sholat jamaah, statusnya sholatnya sholat sunnah, ya, sholat bersama dia, ya, itu dibolehkan. Naam. Kemudian yang berikut, ad-dukhulu ma'al imam ala ayyi halin kana. Ya, seorang yang masbuk itu dukhul, masuk bersama imam pada keadaan bagaimanapun. Ya, jadi ketika kita sampai, kita masbuk ini ceritanya, kita langsung ikuti gerakan imam dalam keadaan imam gerakannya bagaimanapun. Tidak usah tunggu imam berdiri. Tapi ingat, setelah takbiratul ihram, kita harus takbiratul ihram dulu dalam keadaan berdiri menghadap kiblat. Ya. Berdiri menghadap kiblat, sempurna berdiri, ya, karena berdiri itu kan rukun salat. Kemudian kita takbiratul ihram, Allahu akbar, terus kita ikuti imam bagaimanapun keadaan dia. Tidak usah tunggu imam berdiri. Ya, banyak orang-orang awam yang saya lihat itu berdiri, dia tunggu imam berdiri. Ada yang dia tunggu imam berdiri, ternyata imam nak berdiri, imam salam. Akhirnya dia langsung bajau ke salat sendiri. Ya, walaupun sudah tahiyatul akhir, sudah mau salam, ikuti imam, ya, antum langsung duduk setelah takbiratul ihram. Dari Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, qala, mereka berdua berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum as-salata, jika datang salah seorang di antara kalian kepada salat, wal imamu ala halin, dan imam berada dalam suatu keadaan,
suatu gerakan, falyasna kama yasnaul imamu, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh imam, ya. Tidak usah tunggu dia berdiri. Taib. Mata yu'tadu birraq'ati, kapan dianggap seorang itu mendapatkan satu rakaat? Nah, ini berarti sudah masuk pembahasan yang masbuk ini. Yang hobi masbuk ini harus dengarkan. Kapan dianggap mendapatkan satu rakaat? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujud fasjudu." Jika kalian datang ke salat, ke masjid, dan kalian dapati nahnu sujudun, kami sedang sujud, fasjudu, maka sujud bersama kami. Wala ta'duha syai'an, tapi jangan anggap itu satu rakaat. Kalau sudah dapati jamaah sedang sujud. Wa man adraka raq'atah. Nah, dan barang siapa yang mendapatkan ruku, ya, faqad adraka shalah, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Nah, kalau datang masih sempat ruku bersama imam, maka dia dianggap dapat satu rakaat. Walaupun cuma sesaat dia sempat ruku dengan imam. Kemudian berikut lagi, man raka'a aduna sofi, barang siapa yang ruku sebelum sampai ke sof. Nah, jadi dia dibuka pintu masjid, apalagi masjid Baitul Maqmur besar, dari pintu masjid antum membaca langkah sana, imam sujud. Di pintu dia lihat imam seruku. Bagaimana ini? Nah, jadi dia ruku dari pintu itu berjalan sambil ruku. Bagaimana hukumnya? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Abu Bakrah, anahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Wa huwa raqiun. Dan Nabi saat itu sedang ruku. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah? Faraka'a qabla ayyasila ila sof, ya. Maka dia ruku sebelum dia sampai di sof. Ya, berarti masih jalan, masih di belakang, dia sudah ruku, ya. Fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Faqala, maka Nabi bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu, ya, wala ta'ud. Di antum wala ta'ud atau wala tu'id? Wala ta'ud. Maka jangan engkau ulang atau anggap. Kalau tu'id, Ustaz. Hah? Wala ta'adu, jangan engkau anggap, jangan ulang. Jangan tergesa-gesa. Naam. Semoga Allah menambahkan ya semangat padamu, wala ta'du. Ya, jangan engkau tergesa-gesa. Naam. Kalau dibaca wala ta'ud, jangan engkau hitung rakaat itu. Yang engkau ruku sebelum sampai di shaf itu jangan dianggap. Kalau dibaca wala tu'id, jangan engkau ulangi hal tersebut. Ya, wala tu'id. Oke. Baik. Riwayat di bawah ini akan semakin memperjelas bagaimana hukumnya, ya. Kalau hadis tadi kan masih bisa dibaca macam-macam, ya. Karena ya, kalau dulu yang Ana belajar Al-Wajiz dengan Ustadz Ana, jangan engkau ulangi katanya. Jangan ulangi begitu. Tapi dianggap, tapi jangan ulangi lagi begitu. Atau ya berarti kalau jangan ulangi berarti semakna dengan jangan terburu-buru. Berarti kalau misalnya jangan terburu-buru, terhasilkan hukum apa di situ? Kalau antum yang belajar dulu, Ustaz. Kalau dianggap diterjemahkan jangan terburu-buru, berarti hukumnya hasilnya apa? Orang yang rukuk sebelum shaf. Sah dia, ya. Ya, Nabi tidak suruh ulangi, ya. Oh, nah, Masya Allah. Nah, dapat ini, dapat faedah, ya. Faedah baru bagi ana dang. Ini. Nah, tapi dalil di bawah ini atau atsar di bawah ini akan semakin memperjelas dalil di atas kalau kita belum bisa memastikan apa dalil di atas maknanya. Dari Atha bahwasanya dia mendengar Ibnu Zubair, ya, alal mimbar, putranya Abdullah bin Zubair, ya, putranya Zubair bin Awam, di atas mimbar berkhutbah dia mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida
wan nasu ruku' falyarka. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid dan manusia sedang ruku', maka ruku'lah. Hatta yadkhula thumma yadburu raki'an hatta yadkhulu fi shaff fa inna dzalika sunnah, ya. Kalau salah seorang di antara kalian mendatangi masjid dan manusia sedang ruku', maka ruku'lah, ya, sampai dia masuk ke shaf, ya. Dan dia berjalan sambil ruku'. Nah, jadi di sini kalau kita dapati masjid dan manusia sedang ruku', kata Ibnu Zubair langsung ruku', ya. Dan dia berjalan sambil ruku', raki'an, ya, berjalan sambil ruku' masuk ke shaf. Hatta yadkhula fi shaf, sampai dia masuk di shaf, ya. Jadi kata Ibnu Zubair, jika kalian datang ke masjid, kalian dapati manusia sedang ruku', maka ruku'lah dan berjalan sambil ruku' sampai dia masuk ke shaf. Ya, sampai dia masuk ke shaf. Fa inna dzalika sunnah, karena hal tersebut adalah sunnah, ya, adalah sunnah. Itu. Berarti betul tadi dianggap sah rukuknya berdasarkan asar ini, ya, sah rukuknya orang yang rukuk sambil berjalan belum sampai di shaf itu sah. Kalau kita dianggap wala ta'ud itu jangan dianggap, berarti tidak sah. Kalau dibaca begitu jangan dianggap. Tapi kalau dibaca wala ta'adu atau wala tu'id, janganlah tergesa-gesa atau jangan diulang, maka sah. Ya, dan asar tadi dari Atok tadi dari Ibnu Zubair itu semakin memperkuat tadi, itu sah orang yang ruku sebelum sampai di shaf. Jadi antum jalan sambil ruku boleh, langsung tapi ingat takbiratul ihram dulu, ya. Allahu Akbar, antum berdiri, terus Allahu Akbar ruku, kamu jalan ke shaf. Bagaimana ini? Sambil ruku. Kata Ibnu Zubair apa? Dzalika sunnah, itu sunnah kata Ibnu Zubair. Ibnu Zubair mengatakan sunnah. Baik. Mana lebih itu? Antum bakuriki lari pi di ruku terus ruku di shaf, atau antum ruku sambil jalan? Ya terserah jo antum. Kalau ini mau ya jangan masbuk. Dari Abu Zaid bin Wahab qala, dia mengatakan kharajtu ma'a Abdullah, saya keluar bersama Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, min darihi, dari rumahnya, ilal masjid, ke masjid. Falamma tawassatna, falamma tawassatna al-masjida, ketika kami sampai di tengah-tengah masjid. Nah, lagi jalan ini, sampai di tengah-tengah masjid, belum sampai di shaf, raka'al imam, ya, imam ruku'. Abdullah bin Mas'ud dan ya Zaid bin Wahab ini belum sampai di shaf. Tiba-tiba imam sudah ruku'. Fakabbara Abdullah, maka Abdullah bertakbir, faraka'a, kemudian dia ruku'. Faraka'tu ma'ahu, maka aku pun ikut-ikut bersamanya. Tsumma masyaina, dan kami berjalan sambil ruku'. Coba Abdurrahman praktekkan berjalan sambil ruku'. Sudah aja. Berjalan sambil ruku. Ini bersama Ibnu Mas'ud ini. Sahabat yang kita kenal, ya, banyak meriwayatkan hadis, sahabat senior yang sangat kuat berpegang dengan sunnah. Hatta intahaina ila shafi. Kami berjalan sambil ruku sampai ke shaf. Hina rafa'al qawmu ru'usahum, ketika manusia telah mengangkat kepala mereka. Jadi ketika mereka sampai di shaf, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Nah, falamma qadal imam, ketika imam selesai salat, kumtu, saya berdiri, karena Zaid bin Wahab ini menganggap dia tidak dapat ruku bersama imam, meskipun dia sudah ruku sambil berjalan, tapi ketika sampai di shaf, imam sudah takbir untuk sudah berdiri, maka dia wa ana ara lam udrik, maka saya menganggap saya tidak dapat satu rakaat. Fa akhadha Abdullah biyadai, maka ketika aku berdiri, Abdullah bin Mas'ud mengambil tanganku, fa'ajlasani, dan mendudukkanku. Duduk, enggak usah berdiri lagi. Tsumma qala, kemudian dia berkata, innaka qad adrakta, kamu sudah dapat satu rakaat. Nah, ini berarti ini athar yang semakin memperkuat dalil tadi. Ya subhanallah, inilah pentingnya kita mempelajari athar para sahabat, bagaimana mereka memahami dalil. Jadi antum yang ruku di belakang shaf, meskipun sampai di shaf sudah sami Allahu liman hamidah,
sudah berdiri imam dan jamaah, tetap antum dianggap mendapatkan 1 rakaat. Begitu. Jalan sambil rukuk enggak apa-apa. Ini perbuatan Ibnu Mas'ud. Ya. Waduh, orang mau tertawa. Kalau mestinya antum dapati begitu, kon orang itu bilang belajar kok, Pak. Datang di hari Ahad di masjid itu, belajar, bilang coba gitu. Enggak usah baku bantah. Itu menohok bagi mereka. Oh, berarti orang ini nak belajar, maka orang enggak tahu. Belajar, makanya belajar, bilang begitu. Makanya belajar. Kalau antum sudah belajar, antum enggak rasa aneh itu. Bilang begitu saja. Tapi terus terang saya juga belum pernah mengamalkan sampai sekarang. Nanti di sini Jo kalau antum dari situ antum jalan sini kalau imam soruku, antum kan dia masih ada yang wudhu, jalan dari situ. Kalau di sini tidak ada yang mau tatau akang insyaallah. Baik, kita lanjut. Mayu marubihil imamu minat takhwif, ya, apa-apa yang diperintahkan kepada imam berupa meringankan solat. Nah, jadi imam, ya ini Pak Imam, meringankan solat, ya, takhfif. Tapi ingat, meringankan solat ini bukan, nanti akan dijelaskan bagaimana Nabi solat zuhur setelah ini, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadakumul linnas falyukhaffif." Jika salah seorang di antara kalian solat mengimami manusia, maka ringankanlah. Fa inna fihim ad-dha'ifu, karena sesungguhnya di antara ad-dha'ifah, karena sesungguhnya di antara mereka ada orang yang lemah, was-saqima, dan orang yang sakit, wal kabira, dan orang yang sudah tua. Fa idza shalla li nafsihi, nah kalau dia salat untuk dirinya sendiri, falyutawwil ma syaa, maka silakan perpanjang sesuai apa yang dia kehendaki. Itu. Baik. Itu jadi kita diperintahkan kalau jadi imam apa? Meringankan. Apalagi kalau kita salat di masjid yang umum orang awam, banyak ada orang tua, ada orang ini, ya. Tapi kalau kita salat di masjid di pondok sini misalnya, ya enggak apa-apa diperpanjang, enggak masalah, ya. Enggak masalah, boleh kita perpanjang. Karena kita sudah terbiasa salat di masjid awam, ya, masjid umum. Jadi imam baca Sabbihisma saja sudah kita anggap panjang. Nah ini imam baca Sabbihisma saja jamaah sudah jangan, ya, nanti ada pembahasan kita wajib mengikuti imam, bukan cuma pada gerakan, pada bacaan. Kita harus ridho, ya. Kita mengangkat imam, kita ridho dengan bacaan dia. Kalau dia kasih panjang 1 juz kita ikut, dia baca 1 surat 3 baris kita ikut, ya. Nah, mata yu'tadu itolatul imam. Nah ini itolatul imami ar-rakaatil ula, pemanjangan imam pada rakaat pertama. Imam memanjangkan rakaat pertama. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, laqad kanat sholatu dhuhri tuqamu, sungguh salat zuhur sedang dilaksanakan. Fayadhhabu dhahibu ilal baqi, maka pergi seorang yang pergi ke baqi, ke pekuburan Baqi, fayaqdi hajatahu, dan dia menyelesaikan hajatnya. Ya mungkin buang air atau apa, ya. Sedang salat ini. Tsumma yatawaddau, kemudian orang itu wudu, ya. Tsumma ya'ti, kemudian dia datang lagi ke masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam rakaat yang pertama. Lihat. Ya. Masjid Nabawi dengan Baqi berapa jaraknya? Yang antum yang pernah umroh tahu toh? Pergi ke Baqi, ya, menunaikan hajat, ya. Waktu itu belum ada WC masih harus cari tempat lebih tersembunyi lagi. Terus wudu, susah cari air waktu itu, ya, tidak langsung ada keran. Intinya lama orang itu menunaikan hajatnya. Terus dia balik lagi. Nabi masih rakaat pertama di salat zuhur. Subhanallah. Nabi yang memerintahkan kita untuk meringankan salat kepada tadi imam, Nabi juga yang memanjangkan salat zuhur. Maka kita mengamalkan sunnah-sunnah ini, lihat, ya. Ya sudah, kalau di masjid umum kita jadi imam, ya kita ringankan. Tapi kalau kita di sini, Nabi mengimami para sahabat, ya. Kalau antum di sini para santri yang tentu senang lama-lama dalam sholat, senang berlama-lama dalam sholat, maka kita panjangkan, ya, panjangkan, tidak masalah. Itu.
Ya, Nabi masih di rakaat pertama kata Abu Sa'id, ya. Mimma yutawwiluha, karena Nabi SAW memanjangkan rakaat yang pertama, ya. Itu. Kemudian pembahasan berikut, wujubu mutaba'atil imam, ya. Wajibnya mengikuti imam dan haramnya musabaqatuh, mendahului imam, ya. Ikhwan, ya, tadi nasihat tambahan, ya. Nabi SAW salat itu dijadikan apa? Istirahatnya Nabi SAW. Ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Bukan istirahatkanlah kami dari salat, ya. Dengan salat. Artinya salat itu menjadi istirahatnya jiwa dan raganya Nabi SAW. Dan antum lebih senang istirahatnya lama atau cepat? Kita senang tentu istirahat lama, ya. Jadi kalau kita istirahat itu ada dua, istirahat badan dan istirahat jiwa kita. Salat itu istirahat jiwa kita, istirahat daripada memikirkan hiruk pikuk segala macam dunia, kan kita putus ketika salat. Sebagaimana tubuh antum kerja bakti, ya, ketika istirahat kita duduk, kita putus semua kegiatan tubuh kita untuk mengembalikan tenaga. Begitu juga jiwa kita ketika salat itu, kalau orang yang salatnya khusyuk, dia putus segala macam beban, pemikiran, masalah, semua apa yang itu dunia dia putus, dia fokus dalam sholat. Maka sholat itu benar-benar jadi istirahatnya jiwa kita dan istirahatnya Nabi dan para sahabat di sholat. Dan tentu mereka senang berlezat-lezat berlama-lama dalam sholat. Maka kita kembalikan, tentu saya tidak bisa menilai antum, kita nilai diri kita semua. Apakah kita orang yang merasa teristirahatkan jiwa kita dalam sholat, atau justru kita di sholat tapi jiwanya ingin, ya, mengembara, justru capek jiwa kita kemana-mana. Itu catatan bagi kita semua, ya. Ya, dijadikan sholat sebagai penyejuk mata Nabi SAW. Nah, kita yang mengaku, ya, para penuntut ilmu, kalau kita saja yang harusnya berada di garda terdepan dalam membela sunnah, dalam memperbaiki sholat saja kita tidak tahan berlama-lama sholat, bagaimana orang-orang awam? Gitu. Jadi sekali lagi kita amalkan sunnah. Ya, kita ada di masjid pondok, kita amalkan ini, ya. Dan kita ikuti imam. Jangan protes, ya. Jangan protes Pak Imam, kenapa tadi begini? Nggak usah. Nah, wajibnya mengikuti imam dan haramnya mendahului beliau, mendahului imam. Ya, kemarin sudah kita sentil sejenak tentang 4 keadaan makmum yang mengikuti imam. Yang pertama apa? Mutaba'ah, mengikuti, ini yang paling baik. Yang kedua apa? Muwafaqah, bersamaan dengan imam. Ini dimakruhkan oleh para ulama karena dia nanti akan ada peluang besar akan mendahului imam kalau dia selalu bergeraknya sama-sama dengan imam. Yang ketiga apa? Musabaqah, mendahului. Yang keempat mukhalafah, apa? Ketinggalan dari imam, terlalu terjauh ketinggalannya. Itu kita sudah bahas kemarin, ya. Nah, sekarang beliau mengatakan wajibnya mutaba'ah imam dan haramnya mendahului imam. Dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanya saja, ya, sesungguhnya dijadikan imam, diangkat imam itu untuk diikuti. Ya, antum mengangkat imam berarti antum sudah siap mengikuti dia. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir, fakabbiru. Lihat ada fa. Ya, ini menunjukkan urutan. Kalau dia takbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, baru kalian sujud. Ya, urutan kan? Wa idza rafa'a farfa'u. Jika dia bangkit dari sujud, maka bangkitlah kalian. Nah, ini dalil ada urutan, imam dulu baru kita. Ya, karena Nabi mengatakan fa. Kalau imam takbir, fakabbiru, maka takbirlah kalian. Berarti kan urutan imam dulu baru kita. Ini namanya mutaba'ah. Namanya mutaba'ah itu kan mengikuti. Yang mengikuti dia harus di belakang yang diikuti. Baik posisi maupun gerakan. Kita makmum, posisi kita di mana? Di belakang imam. Gerakan pun kita di belakang gerakan imam. Imam dulu bergerak baru kita. Nah, seperti itu. Jangan kita mendahului imam. Nah, ada hadis di sini beliau tidak bawakan, saya kutipkan dalam Sahih Bukhari, bagaimana praktek sahabat. Ya, kita kan
ya mencontoh bagaimana sahabat mempraktekkan hadis Nabi. Nah, hadis Nabi ini yang tadi kita baca dipraktekkan oleh sahabat cara mutaba'ah yang benar. Al-Bara' bin Azib mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahni ahaduna dhahrahu hatta yaqa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sajidan thumma naqa'u sujudan ma'ah ba'dahu." Ya. Kata Bara' bin Azib, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, jika beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah, ya. Sami'allahu liman hamidah, sudah bangkit dari ruku, mau turun sujud, lam yuhni ahaduna, tidak ada seorang pun dari kami yang membengkokkan dhahrahu, membengkokkan punggungnya untuk ruku, untuk sujud, hatta yaqa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai Rasulullah benar-benar sujud. Jadi tidak seorang pun yang membengkokkan punggungnya untuk sujud sampai Nabi benar-benar sujud. Jadi sampai Nabi sujud, para sahabat masih berdiri tegak, ya. Sampai ketika tsumma naqa'u sujudan ba'dahu, kemudian setelah Nabi benar-benar sujud baru kami ya turun sujud ba'dahu, sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mutaba'ah yang benar adalah selesai imam bergerak baru kita bergerak. Itu kata Bara' bin Azib. Itu yang paling sempurna. Itu mutaba'ah. Nah, kalau muwafaqah itu bersamaan dengan imam. Sama-sama bergerak, dan ada orang yang sholat begitu. Sholat di samping saya di sana, di masjid samping rumah itu selalu dia baku ikut dengan imam. Ya kedengarannya wallahu alam, ana berhusnuzon, kan orang sudah tua, dia pendengarannya sudah kurang. Jadi dia cuma patokan penglihatan. Ya, dia cuma lihat imam bergerak, dia bergerak. Karena mungkin dia sunat dengar takbir, ya. Tapi selalu hampir bersama-sama. Nah, ini makruh kata para ulama karena berpeluang dia nak mendahului imam, tidak. Tapi sama-sama. Tapi makruh karena nanti berpeluang dia akan bisa saja mendahului, kan sama-sama. Kemudian musabaqah. Musabaqah apa? Musabaqah tilawatil Quran, berlomba dengan imam, ya, mendahului imam, dia berlomba dengan imam dia baku rebeakan, ini haram. Kemudian mukhalafah, tertinggal dari imam, ini juga tidak boleh, tertinggal jauh, sudah tertinggal satu gerakan rukun, ya, dia imam sudah bangkit dari ruku, dia masih ruku terus, imam sudah sujud baru dia berbangkit dari ruku, berarti dia ketinggalan i'tidal bersama imam. Nah, sebagian ulama mengatakan ini sholatnya batal. Baik. Itu. 11:30. Nah. Baik, satu terakhir pembahasan saja. Terakhir. Man ahaqqa bil imamah? Siapa yang paling berhak menjadi imam? Siapa yang paling berhak menjadi imam? Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Abu Mas'ud ya, bukan Ibnu Mas'ud. Ini Abu Mas'ud Al-Ansari, ya. Kalau Ibnu Mas'ud ya, beliau muhajirin. Kalau Abu Mas'ud Al-Ansari itu dari Ansor. Dia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam suatu kaum yang paling aqra'uhum li kitabillah, yang paling ya aqra'. Di sini para ulama khilaf, yang paling aqra' itu apa? Apakah yang paling banyak hafalan atau yang paling bagus bacaan? Ya, para ulama menjelaskan ya yang mengandung makna ini, dua-dua terkandung di situ maknanya. Yang paling banyak hafalan dan juga yang paling bagus tajwidnya. Nah, itu yang paling berhak menjadi imam. Yang pertama, fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau mereka dalam bacaan Quran itu sama, fa a'lamuhum bis sunnah, yang paling paham sunnah. Nah, itu. Ternyata ada dua imam, tajwidnya bagus dua-dua, hafalannya tidak jauh-jauh beda, hampir sama atau sama, maka cari yang paling tahu sunnah, nah, paling mengerti sunnah, paling berilmu, terutama sunnah-sunnah atau fikih menjadi imam, fikih sholat jamaah. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Kalau mereka dalam sunnah juga sama, ya, maka yang paling dulu hijrah, ya, yang lebih dulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau mereka dalam hijrah juga ternyata sama-sama, fa aqdamuhum silman, yang lebih dulu masuk Islam. Nah, ya. Di Mekah kan ada yang lebih dulu masuk Islam, ada yang ke belakang. Meskipun hijrahnya sama-sama,
Ada yang di Mekah itu dia tidak sama-sama masuk Islam. Nah itu jadi itu urutannya. Wala yu'ammanu ar-rajula fi sultanihim. Tidak boleh seorang laki-laki mengimani seseorang di tempat kekuasaan dia, di masjidnya dia. Karena kata Nabi, al-imamu sultanu fi masjidihi. Tidak boleh antum masuk di masjid langsung mau jadi imam, padahal di situ ada imam rawatib, tidak boleh, ya. Kecuali wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihim, dan tidak boleh dia duduk di rumah seseorang di tempat duduk khususnya dia. Jadi dulu orang Arab punya kebiasaan di rumah itu dia punya tempat duduk khusus. Mungkin antum juga sama, ada sofa khusus yang memang antum punya tempat di situ. Maka tidak boleh seorang tamu datang dia duduk di situ, ya. Illa biizni, kecuali dengan izin orang tersebut. Begitu juga tadi imam, kecuali imamnya sudah kasih izin, sudah mempersilahkan. Tapi kalau tidak, antum tidak boleh minta izin. Tidak boleh, Pak saya imam ya. Oh iya silakan. Meskipun itu tidak boleh minta izin. Nanti ditawarkan, itu maksudnya. Pak imam, oh iya, Pak dia tawarkan baru. Nah tapi kalau tidak boleh langsung masuk jadi imam atau Pak, saya coba imam ya. Antum bacaannya bagus ya. Saya yang sudah belajar, saya coba imam. Tidak boleh. Sampai nanti dia yang tawarkan. Kalau ditawarkan pun kalau antum menolak juga. Apalagi kalau yang imam itu memang yang lebih baik, kita rasa lebih baik dari kita. Seperti itu. Ini adab dalam Islam. Wa fi hadzal hadits, ya dulu ada syekh datang di Jamil Rahman, dia minta izin. Tapi bukan imam, muadzin. Dia tanya mana santri yang biasa azan katanya. Terus si fulan angkat tangan, saya izin mau azan ya zuhur, boleh nggak? Silakan tafadhol. Ya, dia azan salat zuhur. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini anna sahibad dar wal imam, bahwasanya pemilik rumah wal imam dan seorang imam, al-imam ar-ratib, imam rawatib, imam salat wajib, wa nahwihima, dan semisal keduanya, haqqu bil imamah, yang mereka yang berhak menjadi imam, min ghairihima, selain keduanya. Pemilik rumah. Jadi kalau kita tamu, yang paling berhak menjadi imam siapa? Tuan rumahnya. Kalau kita tamu di rumah. Kalau kita tamu di masjid orang lain, maka yang berhak menjadi imam ya imam rawatib di situ, bukan kita. Ila ayyadana, kecuali keduanya ila ayyadana lahu, keduanya memberikan izin kepada kita atau mempersilahkan, ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Wala yu'amman rajulu ar-rajula fi sultanihi. Seperti itu. Ini adab, ya. Ya, sudah sampai cukup dulu di sini ya. Jam 11:30. Tadi agak telat juga, akhwan. Imamatul sabi, menjadi imamnya anak kecil, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.